Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan LET dan juga skala Borg pada kasus pos pemasangan ring atau kateter jantung. Jadi pemeriksaan LET atau Low Level Exercise Test ini yaitu tes tingkat rendah yang berbeda dari tes toleransi olahraga konvensional, di mana pasien berhenti berolahraga setelah jumlah menit latihan tingkat rendah yang telah ditentukan di atas treadmill. Tujuan dari tes olahraga ini yaitu menentukan apakah pasien cukup stabil untuk melanjutkan aktivitas fisik di rumah, dan juga membantu pasien mempelajari seberapa banyak pengerahan tenaga yang aman dan tepat selama fase selanjutnya dari periode penyembuhan. Kemudian untuk cara mengukur skala Borg-nya yaitu kita bertanya kepada pasien apakah pasien sesak napas atau tidak. Jika pasien mengalami sesak napas, adapun skala-skalanya yaitu untuk skala 0 itu tidak ada sesak napas sama sekali, untuk skala 1 sangat sedikit, untuk skala yang kedua sedikit sesak napas, yang ketiga itu sedang, yang keempat itu agak berat, yang kelima itu sesak napas parah, dan 6 itu juga sesak napas yang parah, dan yang ketujuh itu sesak napas yang sangat parah, sama seperti 8 juga sangat parah, dan yang ke-9 itu sangat-sangat parah, hampir maksimum, dan yang ke-10 itu maksimum. Setelah kita bertanya, kita bisa cocokkan dengan skala tersebut. Yang pertama, tes stres protokol Bruce, yang dimana dikembangkan sebagai uji klinis untuk mengevaluasi pasien dengan dugaan penyakit jantung koroner. Prosedur yang pertama yaitu melakukan pengecekan tensi dan denyut nadi. Tensi yang didapat adalah 100/80 mmHg. Denyut nadi yang didapat 74 kali per menit. Skala awal yaitu 0. Kecepatan yang pertama 1,7 km per jam dengan durasi waktu 3 menit. Kecepatan yang kedua 2,5 km per jam dengan durasi waktu 3 menit. Kecepatan yang ketiga 3,4 km per jam dengan durasi waktu 3 menit. Kecepatan yang keempat 4,2 km per jam dengan durasi waktu 3 menit. Kecepatan yang kelima 5 km per jam dengan durasi waktu 3 menit. Diakhiri dengan melakukan pengecekan tensi dan denyut nadi kembali. Tensi yang didapat yaitu 110/90 mmHg, sedangkan denyut nadi yang didapat 85 kali per menit. Berikut adalah rumus yang terkait. Yang kedua, protokol treadmill bug, di mana diuji kembangkan sebagai uji klinis untuk menentukan puncak VO2 pada pasien jantung, meskipun juga dapat digunakan untuk memperkirakan kebugaran kardiovaskuler pada pasien. Prosedur yang pertama yaitu melakukan pengecekan tensi dan denyut nadi. Tensi yang didapat adalah 110/80 mmHg. Denyut nadi yang didapat 70 kali per menit. Prosedur yang kedua yaitu pasien diminta untuk melakukan lari di sekeliling rumah ataupun lapangan dengan durasi waktu 15 menit dengan kecepatan yang sesuai dengan tenaga yang dimiliki. Prosedur yang ketiga, melakukan pengecekan tensi dan denyut nadi kembali dengan tensi yang didapat adalah 120/90 mmHg. Denyut nadi yang didapat adalah 87 kali per menit. Berikut adalah rumus yang terkait.